Allahumma shalli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma shalli ala Muhammad berarti wudhu itu syarat sahnya sholat. Sehingga kalau orang itu sholat tanpa wudhu, berarti dia belum memenuhi syaratnya sholat. Lalu menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu sudah sholat apa belum? Dua syarat, bukan rukun. Dan apa bedanya, Ustaz? Syarat sama rukun, ya begitu. Jadi bedanya kalau syarat itu di luar ring, bahasa rumah itu di luar rumah, tapi kalau rukun itu di dalam rumah. Kalau syarat di luar perbuatan, rukunnya apa? Mendengarkan. Nah, ini rukun mendengarkan. Kalau jajan, apa rukun? Sunnah ini ya. Ono gak masalah kan? Ono itu gak masalah, ini sunnah. Contoh seperti itu. Kalau mendengarkan kan wajib. Nah kalau nggak mendengarkan, ya terus kayak apa ngaji gitu. Tadi mendengarkan sifatnya wajib. Contoh seperti itu. Jadi itu yang menyimpulkan ulama. Jadi menghadap kiblat itu menjadi syarat sah juga, seperti wudhu. Nah, seperti sarapan. Itu pun kalau di luar kalau tidak berhalangan ya. Kalau berhalangan, misalnya pas naik pesawat, ketika naik kendaraan, maka itu diringankan oleh Allah, menghadap kemanapun sah. Sama dengan wudhu kan begitu. Wudhu itu kalau dalam keadaan normal, kalau sakit kan bisa dengan tayamum, kan bisa dengan digantinya pakai tayamum, yaitu bersuci dengan debu. Jadi Islam itu agama yang mudah, walaupun menjadi syarat mutlak, tapi kalau dalam keadaan kita ada darurat, kesulitan, Allah memberikan kemudahan, keringanan sebisanya kan begitu. Lalu fakabir, bertakbirlah. Maka bertakbirlah, yang dimaksud takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram itu sudah di dalam. Namanya takbiratul ihram, takbir yang haram. Loh, takbir kok haram? Ya maksudnya setelah kita takbir, maka jadilah haram segala perbuatan yang semula boleh. Begitu kita Allahu Akbar, minum sudah tak boleh, makan tak boleh, ngomong tak boleh, gerak-gerak juga tak boleh, jangan-jangan ya tak boleh, orang juga tak boleh, gerak-gerak lompat-lompat juga tak boleh. Kan begitu. Itu namanya takbir yang mengharamkan. Makanya disebut takbiratul ihram, itu takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Sebelum sholat kan kita boleh ngapa-ngapain, boleh gerak-gerak, boleh ngomong, boleh makan, minum. Tapi begitu Allahu Akbar, maka secara otomatis semua larangan sholat itu ditinggalkan. Ya termasuk yang batalkan sholat apa? Ya makan, ya minum, ya gerak-gerak, ya lompat-lompat dan sebagainya, itu harus ditinggalkan. Berarti takbiratul ihram itu menjadi rukun. Harus. Kalau ditinggal maka tidak sah. Itu siapa yang bilang? Ulama. Nabi tidak mengatakan. Makanya kita nggak boleh meremehkan, menyepelekan ulama atau penasihat. Makanya kalau kita nggak belajar fikih, tentu nggak akan tahu bagaimana membedakan antara syarat rukun sholat itu atau syarat rukunnya wudhu itu, haji dan sebagainya itu, dan kehidupan kita nggak akan tahu.
harus ada pendamping itu. Makanya fas'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti jika kalian tidak tahu. Kan begitu. Berarti bertanya sesuatu kepada orang yang mengerti itu adalah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Jadi takbiratul ihram. Niat itu gimana? Nah, niat di hadis yang lain, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Tetapi kan tidak ada Nabi bilang begitu. Nah, disitulah terjadi perbedaan pendapat akhirnya. Tapi yang jelas amal itu harus niat, kata Nabi. Tapi di sholat Nabi tidak bilang begitu. Sehingga orang menyikapi hukum niat seperti Imam Syafi'i berijtihad, berpendapat niat itu kan harus, kata Imam Syafi'i begitu kan, kata Nabi kan begitu, innamal a'malu binniyat, amal itu harus dengan niat. Nah, kata Imam Syafi'i, loh, amal itu kan wajib niat. Kalau begitu, sholat itu, wudhu dan sebagainya, niatnya itu berbarengan ketika di awal. Berbarengan di awal. Jadi kalau misalnya sholat rukun pertama takbiratul ihram, ya bareng dengan takbiratul ihram, kata Imam Syafi'i. Nabi tidak bilang apa-apa, cuma ibadah itu amal itu harus niat. Nah, terus kapan? Nabi kan tidak bilang. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, ya di awal rukun itu Allah. Nah, ini artinya ngomong. Saya mengerjakan sholat subuh jadi makmum karena Allah. Artinya itu ngomong begitu. Sehingga niat harus bareng dengan rukun yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Itu ijtihad Imam Syafi'i. Lalu ijtihad Imam Malik beda lagi. Kata Imam Malik, niat itu tidak harus bareng. Boleh ketika dibaca sebelum rukun. Jadi misalnya ketika menghadap kiblat itu, ketika menghadap kiblat, hati kita ngomong, saya mengerjakan sholat subuh 2 rakaat dari makmum. Lalu kemudian Allahu Akbar. Takbirnya sudah tidak berpanjang lagi karena sudah sebelumnya tadi Allahu Akbar. Itu menurut Imam Maliki, karena beliau berpendapat niat itu tidak harus di awal rukun, boleh sebelum takbiratul ihram itu. Kapan? Ya di saat menghadap kiblat itu. Nah, itu menurut Imam Malik. Makanya yang mengatakan ini harus begini itu adalah ijtihad. Sedangkan hadisnya Imam Rasulullah Nabi itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Makanya kalau kita mengikuti ijtihad Imam Syafi'i, ya niat itu berbareng dengan takbiratul ihram rukun pertama itu. Kalau mengikuti pendapat Imam Malik, ya di saat kita menghadap kiblat itu tidak harus berbareng. Apalagi yang kena paru-paru, ya, yang sudah tua, ngos-ngosan, yang kena asma, itu kalau niat di bareng takbiratul ihram tak kuat dada. Allah, artinya ngomong saya sholat 2 rakaat wajib ada kiblat, kemarin tak gitu ya, malah kuat gitu. Kecuali kalau saya sholat subuh di makmum karena Allah, itu masih nututi. Tapi kalau panjang itu tak nututi. Nah, tapi kalau ijtihad Imam Malik sak dawa-dawa ya bisa, karena kan tanpa berbarengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu harus juga benar. Allah, kuahnya boleh panjang. Allah, yang nggak boleh alifnya.
Kalau bertakbir Allah gak sah sholat. Atau yang panjang itu hunya Allahu, hunya panjang gak sah. Atau akbarnya itu diperpanjang Allahu Akbar, gak sah juga sholat itu. Atau kalau istilah bertakbir gak boleh seperti itu. Jadi yang benar Allahu Akbar, Allahnya boleh panjang. Makanya kalau azan kan panjang Allahnya, Allahu Akbar, kan gak ada Allahu Akbar, ya gak ada. Mana takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gak ada begitu. Mesti kan panjang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya itu juga berbeda pendapat. Jangan menyalahkan yang boleh itu dipanjangkan kalau sholat. Kata siapa? Kalau misalnya pendapat ulama boleh dan tidak itu nggak masalah, namanya ijtihad. Di zaman kita ini repot apa? Berbeda itu sudah mengklaim yang seperti itu nggak sah. Bid'ah, nah itu yang nggak boleh, nggak benar. Makanya ngaji itu harus sesuai tuntunan. Makanya sama dengan niat. Niat ada yang bareng, monggo. Bareng dengan takbiratul ihram itu ijtihad Imam Syafi'i. Kalau nggak bareng, sebelum takbir bisa sudah menghadap kiblat, itu adalah ijtihad Imam Malik. Contoh seperti aja, karena hadisnya tidak dikatakan oleh Nabi tidak mengatakan kapan. Ya sama dengan takbir. Takbir itu yang jelas jangan merusak takbirnya. Kalau Allahnya Abdul Jalalanya dipanjangkan nggak apa-apa. Makanya takbiran, takbir, apa itu mesti panjang. Allahu Akbar mesti begitu. Sehingga takbir sholat pun boleh diperpanjang. Allah. Nah saat itulah membarengkan niat itu. Allah. Yang nggak boleh kan Allahu Akbar, itu haram, nggak boleh. Atau Allahnya, lafaz awalnya Allah, nggak boleh. Jadi yang boleh itu dibarengkan niat itu Allahu Akbar. Dan barangnya itu harus jelas. Nggak boleh Allah, nggak dengar itu, banyak nggak dengar. Nggak boleh, harus konsonannya jelas Allahu Akbar. Jadi kalau takbiratul ihram karena itu rukun, jadi harus jelas Allahu Akbar. Tsumma qra' ma tayassara. Kemudian bacalah apa yang mudah maka bersamamu minal Quran, dari Quran. Jadi setelah baca suratul Fatihah, karena Fatihah itu merupakan sebuah rukun, ya. Nabi tidak mengatakan, tapi dalam hadis begitu banyak Nabi menyebutkan bahwa la sholat bi fatihatil kitab. Sholat itu tidak dikatakan sempurna kalau tidak membaca Fatihah. Dari situlah Imam Syafi'i berijtihad bahwa Al-Fatihah itu rukun yang harus dibaca. Lalu suratnya Nabi mengatakan ma tayassara, ayat yang mudah bagi kalian. Ayat yang mudah, gampangnya ngeten. Ayat sing sampean hafal gitu. Bacalah surat, makanya kalau begitu sholat membaca surat-surat itu adalah sunnah. Nah, contohnya kayak jajan ya tadi, ngaji kayak permen ya tadi, sunnah. Sehingga boleh macam apa saja, misalnya kadang goreng, kadang apa tahu isi, ibu-ibu ini kadang naik dikai kacang hijau, kan nggak ada ketentuan itu. Dan Nabi pernah bilang begitu, ma tayassara. Kalau kamu sholat, bacalah suratnya itu yang kamu hafal. Makanya kan Yahya Zaid kalau jadi imam kan nggak pakem kan.
yang dibaca kan ganti-ganti kan. Ya seperti itu, nggak apa-apa, boleh. Kapan hari Ar-Rahman, kapan hari ini Safiris, kapan hari Wadduha, boleh, nggak apa-apa. Sampai dengan kalau kita sholat di rumah, yang sampai hafal apa? Al-Ikhlas Ustaz. Ya wis sampe antar Al-Ikhlas terus juga apa-apa. Atau mungkin Hamim, Allahu Akbar, ya boleh. Wong yang kamu hafal apa? Yang mudah lah. Misalnya Yasin, Allahu Akbar, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa sholat baca Quran itu pahalanya lebih banyak. Jadi kalau baca Quran ketika kita sholat itu satu hurufnya itu 100 derajat. Kalau di luar sholat cuma 10 derajat. Kan jomplang kan ya, lebih banyak ketika dibaca saat sholat. Makanya Nabi itu kalau saat sholat baca Qurannya sangat lama, karena memang fadilahnya dibaca saat sholat itu keutamaannya satu huruf 100 derajat. Ini hadis Nabi sahih ya. Ya bukan berarti ini apa membesar-besarkan, bukan, atau berlebihan, tidak mengenai hadis Nabi ini. Nabi mengatakan bukan satu ayat tapi satu huruf. Ini satu huruf. Ya artinya memberi motivasi kita itu gemar membaca Al-Quran. Lalu kayak motivasi sahur 10 diaras-aras maca Quran. Diaras-aras malah ratingnya kalah mbek TikTok, nih. Kalah mbek WA. Dan ini akan jadi motivasi seperti itu. Jadi sumakroh matasaro, jadi surat itu termasuk sunnah. Dan nggak ada, ya memang sunnah. Kadang Nabi itu misalnya kalau ini apa sholat maghrib, beliau biasa baca Qul ya ayyuhal kafirun Al-Ikhlas yang pendek seperti itu. Tapi andai kata yang lain juga nggak apa-apa, karena Nabi mengatakan Iqra' ma tayassara, baca surat yang kamu hafal. Cuma ya kondisional, kalau maghrib itu waktunya kan pendek, ya suwe-suwe. Nah wong maghrib dikai surat sing dawa kan ya enggak pas ya, enggak pas. Tumarka hatta tatma'inna. Kemudian rukuk. Nah, rukuk itu berarti rukun. Rukuk itu berarti rukun. Hatta tatma'inna, hingga tumanina. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat, karena Nabi itu bilang rukuk tumanina, iktidal tumanina, sujud tumanina. Berarti tumanina itu rukun, bagian daripada rukun. Jadi kalau dihitung rukun sholat satu takbiratul ihram itu masuk juga, masuk. Lalu kemudian berdiri itu termasuk juga rukun, berdirinya itu. Lalu membaca suratul Fatihah itu menjadi rukun. Lalu berdiri sambil tumakninah. Nah tumakninah dihitung sendiri. Tadi 4 juga. 4 itu tumakninah. Rukuk 5 berarti kan. Itu rukun. Tumakninahnya rukuk, hitung itu berarti 6. Nah, itu berarti dihitung tumakninahnya rukuk. Nah, begitu seterusnya. Berarti tumakninah itu artinya tenang. Gerakan yang tenang. Itu menjadi rukun. Jika sholat kalau tidak tumakninah enggak sah. Karena Nabi pernah suatu ketika ada sahabat sholat kok terlalu cepat gitu, lalu dipanggil, coba ulangi, diulang sampai 3 kali kok ya pancet seperti itu. Akhirnya Nabi menyampaikan kepada orang itu, shollu kama ra'aitumuni usolli,
sholatlah seperti aku sholat, cuma iya. Nabi mencontohkan. Berarti kalau sholat tidak tumanina itu nggak sah. Nah, yang menjadi pertanyaan kan begini, tumanina itu sejauh apa? Tumanina itu seberapa lama? Beberapa ulama berijtihad sepanjang selama bacaan tasbih. Yang kita baca itu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu kalau ruku, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu kalau sujud. Sehingga kalau kita membaca tasbih satu kali, itu ukurannya sudah tumanina. Lalu mengapa kita dianjurkan 3 kali? 3 kali itu supaya sempurna. Lebih dari 3 kali ya tak apa-apa. Lebih dari 3 kali ya tak apa-apa. Cuma kalau menjadi seorang imam itu dibatasi jangan lebih dari 11 kali. Terlalu lama, ya. Terlalu lama. Kalau 5 kali, 7 kali nggak apa-apa. Jadi walaupun sekali itu sudah sah, karena standar daripada tumanina itu sekali membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah subhanallah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sah juga. Kita ini lebih dari sah karena apa? Kita baca 3 kali biasanya. Berarti sudah sempurna itu. Dulu kok di orang ngarani kok kurang. Ya ojo nonton kekurangannya orang. Kadang ada orang itu gini. Nah, dia kata iso ngaji be. Karena ukuran tumanina itu ya bacaan satu tasbih itu. Jadi kecuali kalau gini, nah itu berlebihan karena terlalu cepat. Kemungkinan sholat sahabat yang ditegur itu ya sholat model seperti itu, gitu. Tapi kalau orang itu ukurannya sudah bacaan tasbih sekali, ukurannya ya bacaan tasbih jangan itu kira-kira. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cepat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kira detik. Kita lihat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus detik lagi. 3 detik. Dalam 1 menit. Kalau yayasan itu sudah sempurna itu. Semua itu. Lama itu kalau ruku. Itu iso-iso Subhana rabbiyal azim ini yang 5 itu. Sujud yang 10 ya. Sudah sempurna itu lama. Wong itu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa detik? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu 3 detik. Sehingga kalau ukurannya praktekkan dulu ya. Praktekkan misalnya. Rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sudah standar. Jadi kalau jenengan sudah lama gini, itu bisa sempurna itu, sempurna. Ukurannya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu diganti Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sudah lama sempurna itu. Gini itu aja cukup kok. Rabbana lakal hamdu. Sudah cukup kan? Sudah standar itu. Sekali sah itu. Jadi jangan menganggap orang sholat itu tak sah itu tak tumanina. Dia sudah sempurna 3 kali kok. Kalau sok kurang lama, nah itu berarti tak paham ngaji. Ya semakin tumanina ya semakin baik memang. Asal sholat sendirian, ya asal sholat sendirian. Tapi kalau berjamaah, imam harus memperhatikan makmumnya, karena tidak setiap makmum itu sama, ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada punya kepentingan dan sebagainya. Jadi imam harus memahami kondisional makmum
Tapi kalau sholat sendiri, monggo, semakin tumaknina semakin baik. Tapi ukuran bahwa tumaknina itu sudah dianggap sah rukun adalah satu bacaan tasbih. Satu bacaan tasbih. Saya kira itu Bapak Ibu, kajian kita pagi ini tentang tata cara sifat sholat Nabi. Kita lanjutkan nanti minggu akan datang. Insya Allah mulai Rabu besok, karena selalu ditanya saya kapan mulai ya. Kita akan mulai Rabu besok ini, Insya Allah. Demikian, monggo barangkali ada yang punya pertanyaan. Oke. Kalau kita ini mengejar keutamaan wirid sebelum sholat subuh, di antara adzan dan iqomah ini khusus untuk subuh ini kan ada amalan yang penting gitu ya. Yeah. Nah, di masjid tetangga itu waktunya cukup panjang antara adzan dan iqomahnya. Yeah. Apakah boleh kita untuk khusus subuh ini kita sholat di masjid tetangga? Yeah. Sementara sunahnya kita lebih memakmurkan masjid di lingkungan kita. Yeah. Sholat fardu saja yang sifatnya wajib itu ada hukum boleh diqadha. Ada hukum boleh diqadha, disaur. Apalagi yang sifatnya sunnah atau yang sifatnya kalau istilah ibadah itu ada mahdhu, ada ghairu mahdhu. Tidak ada ketentuan yang harus, kan begitu. Sehingga kalau misalnya kita punya amalan tertentu yang harus dibaca setelah ada sebelum subuh, kemudian tak nututi, ya kan boleh nanti kekurangannya ditambah setelah subuh, sehingga tidak mengurangi keutamaan sholat mensyiarkan masjidnya sendiri. Karena sholat dengan mensyiarkan masjidnya sendiri itu lebih afdol, ya, itu lebih afdol. Misalnya kita berbangga dengan mutakin, siapa lagi kalau bukan kita yang mensyiarkan? Nah kalau kuat dia orang yang ngampel, orang yang banyak akbar, orang yang di mafiro, terus si sholat begini sopo gitu. Kalau alasannya masing-masing gitu. Makanya yang paling afdol adalah mereka yang berbangga dengan masjid itu yang mensyiarkan, karena ukuran kata Nabi, bagi siapa mendengarkan azan tapi tidak datang ke tempat itu, maka sholatnya tidak sempurna. Yang dimaksud itu yang mendengar. Nah kalau kita dari sini dari nonton kan tidak dengar. Itu zaman Nabi ya, tanpa speaker ya, tanpa speaker. Nah kalau tanpa speaker, sini gunung aja nggak dengar kita. Sini mana? Mafiro yang nggak dengar kita. Sini Al-Wahyi yang nggak dengar kita. Berarti ukurannya ya mutakin dengan rumah kita. Karena Nabi bilangnya begitu kan. Jadi tidaklah sempurna sholat seseorang jika mendengarkan azan dari tempat itu dia tidak datang mengerjakan jamaah di tempat itu. Berarti tempat yang kita berdengar ya sama dengan azan. Misalnya kita azan kan sunnah menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang mana kita sunnah menjawab? Ya kita dengar. Masa menjawab adanya Al-Akbar, kita nggak dengar di sana, nah kan gitu. Jadi sunnah mendengar dari suara yang kita mendengar. Sholat jamaah yang paling afdal dari azan yang memanggil dengar dari tempat rumah kita. Nah itu, ini yang harus kita pahami. Termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu menurut ijtihad Imam
Syafi'i harus 40 orang. Kalau kurang nggak sah. 40 Ustaz, tapi anak kecil yang 2 itu, berarti yang dewasa berapa? 38, nggak sah. Nggak sah. Maka semisal ini di tempat ini sebenarnya sudah 40, karena kemudian mereka ini sholat Jumatannya ke luar lain, ke tempat masjid lain, tanpa sesuatu yang berhalangan, misalnya kalau khotib taruhan ya, tugas, atau mungkin kerja, atau mungkin bepergian saat itu. Cuma hanya ingin di masjid yang lain, sehingga di sini kurang, maka termasuk dia tanggung jawab menanggung dosanya. Kan begitu. Karena itu wajib, 40 itu wajib. Lah, 40 wajib. Nah, gara-gara dia keluar, kurang, nggak jadi 40. Maka termasuk menanggung dosa. Jadi dagangnya sah sholat Jumatnya di tempat ini. Makanya hitungan sholat Jumat itu juga menjadi sebuah ukuran. Makanya kalau memang nggak ada udzur kita, ya mendingan di masjid kita. Karena apa? Karena kita ini dihitung. Khawatir iya kalau pas banyak nggak masalah ya. Karena mereka itu nggak dihitung itu. Musafir itu saya itu nggak dihitung. Yang dihitung itu penduduk di tempat ini. Anak kecil nggak dihitung, perempuan nggak dihitung. Orang yang bepergian mampir itu biasanya sales itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung dengan ini, yang mukim di tempat ini. Nah kalau si mukim itu bisa, bukan karena udzur, maka ya termasuk menanggung dosa. Sholat isya keturun, sholat subuh keturun. Kena obat. Bal-balan. Bagaimana jauhnya? Ya. Kalau tentang nggak sholat karena mungkin ya sakit, kena obat, keturun itu di sepuro, diampuni oleh Allah. Tapi kalau ketidurannya menyengaja itu dosa kan. Yang ditanyakan kiai bukan masalah itunya, tapi yang ditanyakan ya apa caranya qadha? Nyaur, ya segera saja. Jadi misalnya isya baru sholat, subuh belum sholat, ya bangunnya kapan? Siang hari, ya kerjakan aja siang hari. Jadi sekaligus rasio sholat duha. Jadi anaknya, bapak itu kok sholatnya akeh gitu. Ya nggak apa-apa. Kodok di waktu kita ada kesempatan. Maksud saya tidak menunggu sampai waktu. Nah, tidak harus menunggu. Sampai zuhur. Tidak harus menunggu waktu zuhur atau subuh lagi, isya lagi. Karena kita tidak tahu nasib umur kita. Karena jangan-jangan andai kata misalnya nunggu isya sahur penting isya, ternyata kita ditakdir mati. Kan termasuk meninggalkan sholat. Kan. Jadi begitu teringat kita punya utang sholat, kerjakan segera waktu itu juga. Misalnya kalau subuh dan isya keturun, ya sholat di saat duha itu. Nah, di sini kan isyraq, sekalian sholat duha, isyraq, subuh, qadha itu ya tak masalah. Diborong. Nah, karena kalau menunggu-nunggu utang kepada Allah nggak segera disalur, iya kalau nututi usia kita sampai isya nanti atau zuhur nanti. Kalau enggak, maka kita terhutang sholat kita kepada Allah subuh dan isya. Jadi intinya apa? Para ulama menganjurkan kalau kita punya utang sholat, segera untuk segera diutang. Apa disalur? Yaitu sama lah kalau kita punya utang kepada manusia, kan wajib disalur. Apalagi punya utang kepada Allah. Saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Abdi foto tak? Foto aku tak ngat. Di vlog tak? Alhamdulillah.